Halo Sobat Sehat, kembali lagi pada acara Talk the Talk Podcast RS Fatmawati. Kali ini Aye nih ditemenin oleh dokter spesialis ortopedi, Dokter Mahendra, spesialis ortopedi anak. Mau tahu lebih jelasnya? Yuk kita simak. Oke dok, apa kabar dok? Baik. Iya dok, ada banyak pertanyaan nih dok dari beberapa netizen nih dok tentang bahu dok, yang kaku ya? Dok. Mau nanya nih dok, apa itu bahu kaku dok dan apa aja gejala utamanya dok itu dok? Bahu kaku tuh apa sih? Bahu kaku ya? Iya dok. Oke, jadi gini, bahu kaku atau bahasa Inggrisnya shoulder stiffness itu merupakan suatu kondisi di mana terjadi nyeri dan kekakuan pada bahu. Ini biasanya penyebabnya bermacam-macam nih. Kalau yang paling sering adalah idiopathic frozen shoulder atau kita sebut dengan istilah medisnya adhesive capsulitis. Itu yang paling sering terjadi. Itu terjadi kekakuan pada bahu, gitu. Oh, kekakuan pada bahu dok. Kadang-kadang gini dok. Apa itu bisa dari penyebab dia salah posisi? Apa posisi nggak mau berubah-berubah atau gimana dok penyebabnya dok? Oke, baik. Jadi kalau frozen shoulder atau kekakuan pada bahu itu biasanya terkena pada wanita, ya. Seringnya ke wanita dok, bukan ke laki-laki dok? Bukan. Jadi paling sering itu pada wanita. Usianya tertentu juga 40 sampai 60 tahun biasanya. Dan biasanya itu terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan metabolik. Jadi pasien-pasien yang ada diabetes, ada gangguan hormonal itu biasanya sering terjadi. Jadi nggak semua orang nih terjadi pada kekakuan bahu ini. Kemudian kalau tadi pertanyaannya kayak posisi atau segala macamnya, mungkin juga bisa terjadi pada orang-orang yang setelah jatuh, setelah trauma yang menyebabkan bahunya tidak digerakkan dalam jangka waktu tertentu. Itu bisa juga menyebabkan kekakuan pada bahu. Kayak gitu, atau mungkin setelah operasi ya, operasi di daerah lengan atas atau di daerah bahu itu bisa juga menyebabkan frozen shoulder kayak begitu. Oh, jadi dari penyakit lain juga bisa ya dok? Betul, ya, ternyata ya dok ya? Betul. Cuman yang tadi yang paling sering ya tidak diketahui penyebabnya atau idiopatik ya, jadi memang pada kondisi-kondisi dengan faktor resiko yang tadi saya sebutkan ya tiba-tiba ada aja, tiba-tiba terjadi kayak gitu. Oh, bukan hanya dari posisi ternyata dok ya? Iya betul, ya. Posisi salah satu faktornya, tapi yang lainnya juga banyak. Karena dia ada trauma, pernah kecelakaan ya dok ya? Iya. Nggak diobatin dengan benar, jadi bisa menyebabkan bahu kaku ya? Iya dok. Bagaimana membedakan ini dok, maaf dok, siapa saja yang paling berisiko dok? Kayak tadi yang paling beresiko wanita ya, lebih sering terjadi daripada wanita daripada laki-laki. Kemudian usia ya, jadi kita female 40 ya, 40 itu biasanya di atas 40 tahun ya, 40 sampai 60 tahun. Kemudian dari studi itu banyak juga yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes ya, kemudian pasien-pasien dengan gangguan hormon yang mana menyebabkan bahu ya, jadi bahu itu sebuah sendi pada tubuh, sendi besar ya. Dia itu memiliki pelapis itu namanya kapsul. Jadi pada kondisi-kondisi orang dengan gangguan hormon dengan suatu mekanisme akhirnya dia kapsulnya itu jadi kaku kayak gitu, jadi kaku terus cairannya seperti berkurang, akhirnya terjadi kekakuan. Jadi tadi itu faktor-faktor resikonya. Female 40, kemudian gangguan metabolik, dan yang terakhir pada pasien-pasien yang ada trauma pada lengan atas kayak gitu. Oh, lebih banyak ke perempuan. Betul, ya dok ya? Iya. Bukan laki-laki dok ya? Oh ya, saya baru tahu itu. Ternyata perempuan itu beresiko untuk seperti itu ya, sakitnya ya dok ya? Betul. Kalau misalnya nih penanganan pertamanya bagaimana dok? Ya jadi gini, kalau kekakuan pada bahu atau frozen shoulder itu kita itu ada istilahnya ada tiga fase ya. Fase pertama ada fase nyeri ya, nyeri pada bahu, kemudian itu kita menamakan dengan fase freezing. Ya, jadi dia tuh nyeri pada bahu, kemudian semakin lama beberapa hari, beberapa bulan tuh menjadi frozen. Frozen tuh nyerinya tuh berkurang tapi kok kakunya nambah
kayak gitu, hingga pada terakhirnya fase thawing, itu fase resolusi, artinya dia nyerinya berkurang, kemudian kakunya juga berkurang, cuman tidak bisa normal. Jadi sih apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan ya? Jadi kalau memang pasiennya itu pada fase yang pertama, fase nyeri, ya kita berikan anti nyeri kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan obat-obatan ya, tentunya dari dokter ya, obat-obatan anti inflamasi, anti nyeri, kemudian bisa dikompres kalau memang di rumah ya. Awalnya kalau memang lagi radang ya, Iya, kompres tiba-tiba ya, di rumah nih, betul, dok. ya. Bisa kompres dingin, kemudian kalau memang sudah fasenya udah lebih lanjut, bisa kompres air hangat kayak begitu. Nah kemudian ya itu sih kalau awalnya ya, tergantung fase-fase lainnya kayak gitu. Oh gitu dok. Apakah ada mitos dok tentang sakit bahu ini dok? Kaku. Mitos. Mitosnya dok. Jadi ya kadang kalau mitosnya itu paling sering sih kaku pada bahu ini harus dioperasi kayak gitu ya. Iya Betul, dok. ya. Biasanya sih gitu. Jadi kadang-kadang tuh datang nih pasien Iya dok. umur 40-an wanita ya, datang terus dia dok saya nih kaku nih bahunya, saya lihat-lihat di internet nih harus operasi gitu. Iya udah takut Nah, dok. jadi kalau memang betul, jadi nanti dokter ortopedi ya akan membedakan nih kaku yang disebabkan oleh frozen shoulder tadi ataupun dengan penyebab lainnya. Ada juga penyebabnya seperti osteoartritis, seperti rotator cuff itu sobeknya apa namanya otot pada bahu itu beda lagi ya. Kalau pada benar-benar karena kekakuan oleh frozen shoulder itu pada umumnya tidak perlu operasi kayak gitu. Jadi kayak mitos, wah harus dioperasi itu enggak. Oh enggak juga gitu, ya dok ya? Jadi memang untuk awalnya sih obat-obatan nyeri, kemudian obat-obatan kompres seperti itu, kemudian pada tahap fisioterapi ya. Jadi memang harus diperiksa juga oleh dokter rehabilitasi medik kayak begitu. Jadi memang tidak harus dioperasi. Sampai kapan sih terapi fisik atau terapi obat-obatan? Kadang-kadang banyak betul. pertanyaan tuh. Sampai kapan nih dok tuh? Betul. Jadi memang ada timeline-nya ya. Jadi memang kalau sudah mentok nih dilakukan terapi-terapi tersebut biasanya sih 3-6 bulan. Nah itu baru tidak ada perubahan, masih nyeri, itu baru biasanya dilakukan pertimbangan untuk operasi. Nggak semua juga dilakukan operasi. Semua ya dok ya? Ya begitu. Jadi itu cuma mitos ya dok ya? Jadi betul. Jadi memang jangan takut ya, jangan takut untuk berobat, jangan takut untuk bertanya pada dokter ortopedi. Jadi nggak semua pada kasus-kasus yang kaku bahu itu operasi. Jangan, oh saya mau ke dokter bedah tulang nih, namanya aja bedah tulang, jadi harus dibedah. Enggak, apalagi kasus seperti ini utamanya adalah bukan pembedahan kayak gitu. Oh itu ya teman-teman ya, Sobat Sehat Fatmawati. Jadi itu mitos dan tidak semua yang datang ke dokter ortopedi bedah tulang itu perlu dibedah. Enggak juga ya dok ya, ternyata ya dok ya. Betul. Oke dok mau nanya dok, untuk pencegahannya gimana dok? Pencegahannya jadi gini, kalau umur ya nggak bisa dicegah lah ya. Wanita juga faktor resiko itu tidak bisa dicegah ya. Ada faktor resiko yang bisa dicegah tentunya adalah satu yang diabetes tadi ya. Diabetes kalau memang sudah ada keluarga dengan diabetes, kemudian sudah ada faktor risiko diabetes, sebaiknya memeriksakan secara dini ya, dicek apakah benar ada diabetes juga, kemudian kalaupun ada diabetes dikontrol ataupun diobati, kemudian kalau pada gangguan hormonal lainnya juga diobati. Kemudian tentunya kalau kekakuan pada bahu ya harus stay aktif ya, jadi kita harus tetap melakukan aktivitas fisik. Jadi tidak boleh tuh kayak diam diri, sedentary lifestyle, nggak ada olahraga, itu nggak boleh. Jadi memang harus, itu salah satu sendi besar sama kayak lutut harus dipakai. Banyak olahraga yang bisa dilakukan, contohnya adalah pada masa-masa produktif nih, kerja terus kerja terus. Ini penting tuh olahraganya apa aja nih dok nih? Boleh ya, boleh olahraga ya yang bagus untuk bahu ya. Boleh saja dilakukan berenang kayak gitu ya. Berenang ya. Kalaupun suka nge-gym nih, ya memang harus hati-hati ya kalau nge-gym juga. Kalau memang pemanasannya harus bagus, kemudian kalau beratnya nggak kuat nih jangan dipaksakan kayak gitu. Kadang-kadang terlalu berat nih malah cedera pada ototnya ya, juga bisa bikin kekakuan pada sendi kayak gitu. Harus dipilih-pilih juga ya dok ya. Dipilih. Tapi lebih aman berenang tadi ya dok ya. Aman sih. Ya, kayak gitu. Oke dok, kalau misalnya gini dok, sarannya dok untuk pekerja gimana dok?
sarannya untuk bekerja ya. Jadi kan kadang nih bekerja naik nyetir ya, setelah nyetir atau motoran sampai juga duduk sampai duduk laptop ketik kayak gitu sampai sore ya. Ya tentu harus stretching ya. Jadi paling penting stretching. Jadi memang setiap beberapa jam ya berdiri stretching, tangannya stretching, kemudian pokoknya latihan range of motion ya. Jadi tangannya di stretching, kemudian harus badannya bergerak stretching. juga ya dok ya? Ya duduk lagi habis itu boleh. Kemudian setelah itu disempatkan olahraga. Jadi memang kalau 7 hari ya seminggu ya paling bisa 2 kali sampai 3 kali seminggu ya olahraga ringan aja ya kayak lari, bersepeda kayak gitu ya untuk menjaga tubuhnya ya. Dan kalau memang untuk bahunya ya paling penting sih stretching kayak gitu. Kalau memang nggak sempat untuk berenang kayak gitu ya paling penting stretching. Stretching benar. Tips sehatnya dok? Tips sehat nih, apa dulu nih untuk bahu ya? Ya untuk bahu tadi ya menghindari sedentary lifestyle ya. Jadi tidak boleh tuh kayak diem aja tuh tanpa olahraga, apalagi disertai makanan yang fast food kayak gitu, makanan manis-manis yang meningkatkan resiko diabetes. Saji ya dok ya. Betul, apalagi kalau sudah mulai tambah usia nih yang tidak bisa dimodifikasi ya memang cuma bisa dimodifikasi gaya hidup kita ya. Jadi gaya hidup kita, makanan dijaga, kemudian olahraga tentunya, dan jika sudah mulai ada keluhan pada bahu ya segera memeriksakan ke dokter ortopedi kayak gitu. Oke dok. Oh iya dok, kalau misalnya nih warga nih mau berobat, mau datang ketemu dokter gimana ini dok? Boleh ya. Mau berobat di mana nih? Benar, kalau mau berobat boleh ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati di FOC, Fatmawati Orthopedic Center ya. Saya prakteknya hari Senin dan Jumat. Gitu. Jamnya dok? Kalau jamnya kalau hari Senin jam 13 sampai 15, kalau hari Jumat juga sama, 13 sampai 15. Oke dok, terima kasih dokter Mahendra. Oke, baik, sama-sama.